Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memberikan sedikit informasi tentang norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa sih norma itu? Norma adalah seperangkat aturan, pedoman, atau standar perilaku yang berfungsi untuk mengatur, memberikan batasan berupa perintah dan larangan dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, dalam kehidupan masyarakat ada 4 norma yang harus kita ketahui. Yang pertama, norma agama, yang kedua, norma hukum, yang ketiga, norma kesusilaan, dan yang keempat, norma kesopanan. Nah, berikut akan dijelaskan secara lebih rinci oleh rekan-rekan saya. Jadi, simak terus ya. Norma agama adalah aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari Tuhan dan menjadi landasan bagi penganut suatu agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Norma agama ini berisi perintah, larangan, dan anjuran yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Contoh penerapan norma agama yaitu seperti melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, lalu menaati aturan dan larangan dari agama kita, rajin berdoa atau beribadah, saling menghargai antar umat beragama maupun yang berbeda agama, dan tidak menghina atau merendahkan agama lain. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Hukum bersifat mengikat dan memaksa, yang harus ditaati oleh seluruh warga negara dan dilengkapi dengan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan, keamanan, ketertiban warga masyarakat. Contoh dari norma hukum yang pertama, larangan berkendara tanpa SIM. Di Indonesia, seseorang yang mengendarai kendaraan tanpa SIM melanggar norma hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi berupa denda atau hukuman lain sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Yang kedua, kewajiban membayar pajak. Setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk membayar pajak. Jika tidak dilakukan, warga tersebut bisa dikenai sanksi administratif atau bahkan pidana. Yang ketiga, larangan korupsi. Norma hukum di Indonesia melarang tindakan korupsi seperti suap dan penggelapan uang negara. Pelanggaran terhadap norma ini bisa menyebabkan hukuman penjara. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai yang berasal dari suara hati nurani manusia, yang berfungsi untuk mengatur setiap perilaku dan tindakan dalam kehidupan masyarakat. Norma kesusilaan juga berfungsi untuk mewujudkan keharmonisan antar manusia. Salah satu contoh konkret dari norma kesusilaan yaitu berasal dari hati nurani kita masing-masing. Contohnya yaitu ketika kita berada dalam kendaraan umum dan kita melihat seorang ibu hamil atau kakek-kakek yang lebih tua dari kita, berdasarkan suara hati nurani kita, kita langsung tergugah dan bangun untuk mempersilahkan ibu hamil atau kakek-kakek itu duduk di tempat duduk tersebut. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui apa itu norma kesusilaan. Yang berikut yaitu contoh dari norma kesusilaan. Yang pertama yaitu bertindak jujur dan berkata secara jujur. Yang kedua yaitu menghargai orang yang lebih tua. Yang ketiga yaitu menjaga batasan-batasan privasi. Yang keempat yaitu melakukan segala sesuatu secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu melakukan ujian secara jujur dan adil. Dan setelah kita mengetahui pengertian dan juga contoh dari norma kesusilaan, berikutnya yaitu sanksi yang didapatkan bila seseorang melanggar atau tidak melakukan norma kesusilaan secara baik. Yang pertama, adanya ketidakpercayaan dari orang lain kepada diri sendiri. Yang kedua, yaitu pengucilan sosial. Yang ketiga, yaitu rasa penyesalan yang terjadi akibat tidak melakukan norma kesusilaan secara baik.
Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur cara kita berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini seperti aturan main dalam pergaulan yang membuat kita tahu bagaimana cara bersikap baik dan sopan. Contoh norma kesopanan. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, berbahasa yang sopan dan santun, tidak menggunakan kata-kata kasar. 3, berpakaian yang sopan sesuai dengan tempat dan situasi. Sekian video dari kami. Terima kasih. Salam Pancasila.